Kembali lagi ketemu sama Mbak Nun. Kita hari ini akan mendongeng salah satu judul dari A Child First Library of Value. Salah satu terbitan dari ETL, judulnya The Naughty Mole, tikus tanah yang nakal. Ini tokoh utamanya tikus tanah, namanya Ben. Kita kenalan dulu ya. Kemudian ini adalah keluarga Ben, ada ayah, tuan tikus tanah, ada ayahnya Ben, ada ibunya Ben, nyonya tikus tanah, dan keluarga dan saudaranya Ben. Kemudian ada lagi keluarga kelinci, ada nyonya kelinci, ada tuan kelinci, dan kelinci kecil, anak kelinci ya. Berikutnya ada keluarga tikus. Ada tuan tikus, ada anak tikus namanya si Tess, dan nyonya tikus. Oke, kita lanjut ya. Di musim salju, di sebuah rumah keluarga tikus tanah, selama musim salju mereka memutuskan untuk tidur panjang selama musim salju. Kemudian ayah, tuan, dan nyonya tikus menyeru kepada anak-anak mereka, "Ayo anak-anak, kita akan tidur panjang selama musim salju dan akan bangun saat musim semi tiba." Kemudian nyonya tikus tanah, "Ayo anak-anak, masuk ke kamar masing-masing, kita akan tidur panjang," kata mereka. Semua anak-anak mereka masuk ke kamar masing-masing, kecuali si Ben. Nah, ini dia si Ben. Si Ben bilang, "Aku bosan tidur. Aku gak mau tidur. Aku maunya bermain," katanya gitu. Tapi karena rengekan Ben itu yang semakin lama semakin bikin bising telinga, akhirnya tuan tikus tanah menyeru kepada Ben, "Ben, diam. Suaramu itu membuat kami tidak bisa tidur." Dan seperti itu. Karena seruan ayahnya tadi, akhirnya si Ben, "Maaf ayah, iya deh, masuk ke kamar," katanya gitu. Akhirnya Ben masuk ke kamarnya, tapi dia masuk ke kamarnya sambil punya rencana yang cemerlang. Apa itu? Diam-diam dia punya rencana ingin keluar rumah. Kalau ayah dan ibunya tidur, Ben akan menyelinap keluar rumah sambil membawa tas kecilnya. Nah, akhirnya waktunya itu tiba. Ayah dan ibunya sudah terlelap, dan Ben akhirnya keluar rumah. Sampai di luar rumah, "Wah, semuanya putih ya," katanya Ben. "Sepertinya seru ini ya, keluar rumah ya," gitu. "Yang lain biar deh pada tidur, aku mau main saja," gitu kayaknya ya. Akhirnya Ben keluar rumah. Dia meninggalkan jejak kaki yang dalam selama perjalanan dari rumah tadi. Tapi kemudian Ben di tengah perjalanan tergelincir di atas bukit salju. Seperti itu. Tapi dia senang. Jatuh tergelincir kok ya senang, ya kan? Jatuh tergelincir. Tapi dia senang jatuh tergelincir. Dan tidak terasa akhirnya dia itu ketimpa bola-bola salju itu. Nah, bola-bola salju menimpa dia kan? Tapi bola-bola salju tadi itu malah dibuat jadi boneka salju sama si Ben, disusun-susun seperti ini. Tapi saking asiknya setelah saya bermain salju tadi, dia kok terasa kok dingin ya lama-lama ya gitu. Kok dingin ya. Pada akhirnya dia ingat, kok dingin sih? Aku mau kembali ke rumah aja deh. Di sana kan enak ya, nyaman, hangat gitu.
di sana nyaman ya, hangat gitu. Pada akhirnya, tapi ketika dia menoleh ke belakang, loh, kok jejak kakiku tadi kok ndak ada ya? Jejak kakiku tadi kemana? Ternyata jejak kaki Ben tadi ini apa, sudah ditutup oleh salju seperti itu. Akhirnya Ben tidak bisa menemukan jalan pulang. Dan kemudian Ben melakukan perjalanan sambil dengan Mama, aku mau ikut iya, Ma. nanti dulu, sambil perasaannya itu sedih gitu. Ben akhirnya sedih. Dia di tengah hamparan salju yang luas, tidak kenal siapa-siapa. Rumahnya juga terasa jauh rumahku, aku tidak bisa pulang. Seperti itu. Dan akhirnya Ben melihat seekor tikus kecil yang sedang berseluncur di atas kolam es. Wing, 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 gitu. Kemudian Ben menyapa tikus kecil ini. Halo, namaku Ben. Siapa namamu? Katanya. Aku Tess. Apakah kau suka seluncuranku? Katanya Tess. Berseluncur sepertinya menyenangkan, kata Ben. Aku akan mencobanya. Ia kemudian menyeluncur dengan hati-hati di atas es. Tapi tiba-tiba ketika dia tiba di tengah kolam, suara retakan mulai. Kretek. Akhirnya bongkahan salju tadi itu berpecah. Akhirnya Ben jatuh tenggelam. Ben tenggelam di dalam kolam salju yang dingin. Tolong, dingin, katanya Ben. Yang kemudian didengar teriakan Ben itu tadi didengar oleh keluarga kelinci. Tuan kelinci dan anak kelinci yang sedang mencari kayu bakar di hutan di dekatnya kolam tadi. Akhirnya mendengar hal itu, mendengar teriakan Ben, keluarga kelinci ini kemudian segera berlari dan menolong Ben. Ayo cepat, tangkap talinya, katanya keluarga kelinci tadi. Dan akhirnya mereka membawa Ben pulang ke rumahnya, menyelamatkan Ben. Kemudian membawa mereka pulang ke rumahnya dengan menidurkan Ben di atas kereta luncur tempat kayu bakar tadi yang mereka cari di hutan tadi. Kemudian mereka berangkat menuju rumah kelinci tepat saat matahari mulai terbenam. Kemudian sesampainya di rumah keluarga kelinci, Nyonya kelinci membantu Ben mengeringkan baju dan menidurkannya di samping api unggun agar tubuh Ben hangat. Seperti itu. Dia sangat kelelahan, kata Nyonya kelinci. Kemudian kalau dia bangun nanti, kita cari tahu di mana rumahnya ya, dan kita akan antarkan pulang, katanya Nyonya kelinci. Kemudian kembali ke rumah. Sementara di rumah keluarga tikus tanah heboh, gaduh. Karena apa? Karena ibu dan Nyonya dan tuan tikus tanah baru tahu kalau salah satu anaknya tidak ada di kamarnya. Ibu tikus, Nyonya tikus tanah merasa sedih. Gimana itu anak kita? Dia ada di luar sendirian. Kasihan, ini kan musim salju, pasti dingin. Karena seperti itu. Karena mereka semua khawatir dengan kondisi Ben yang ada di luar sana sendirian, akhirnya mereka pergi mencari Ben, dan sampailah mereka di rumah keluarga tikus. Di rumah keluarga tikus ya. Kemudian sampai di sana Bapak Tuan Tikus bilang ke Tuan Tikus,
Tak 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 tak. Oh iya, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Katanya Tuan Tikus. Oh, maaf, aku mengganggumu ya. Aku sedang sebentar sayang. Aku sedang mencari anakku, Ben. Aku khawatir dia tersesat di tengah salju, katanya Tuan Tikus ke Tuan Tikus Tanah. Akhirnya, kebetulan, kemudian akhirnya anak Tuan Tikus tadi si Tes muncul. Dan Tuan Tikus tadi muncul. Aku tahu di mana dia, katanya si Tes. Oh, kamu tahu nak, di mana anak saya si Ben? Iya, aku tahu. Kebetulan dia tadi berseluncur bersamaku. Tetapi tiba-tiba dia terjebur ke dalam kolam es, katanya seperti itu. Dan ditolong oleh keluarga kelinci. Nanti itu. Kemudian, oh, oke, terima kasih atas informasinya ya, katanya Tuan Tikus Tanah. Iya, sama-sama Tuan, katanya si Tes. Dan akhirnya Tuan Tikus Tanah beserta keluarganya tadi berangkat ke rumah keluarga kelinci. Ayo, cepat. Kita segera ke rumah keluarga kelinci. Ayo cepat. Sementara di rumah keluarga kelinci, si Ben yang tadinya itu kedinginan dan pingsan, tidak sadarkan diri, kemudian akhirnya sadarkan diri. Dan Nyonya Kelinci bilang, oh Ben, syukurlah kamu baik-baik saja. Kemudian tidak lama keluarga Tikus Tanah sampai di rumah keluarga kelinci. Nah, mereka semua bertemu. Tikus. Mereka semua bertemu. Akhirnya bertemu. Kemudian keluarga ayahnya mereka berterima kasih kepada Tuan Kelinci. Katanya Tuan Kelinci, Ben, kami semua mengkhawatirkan kamu. Kenapa kamu keluar tidak bilang-bilang kepada kami? Katanya seperti itu. Oh, iya, maaf. Terutama kepada kepada ibu. Maaf Bu, aku tidak menuruti perintah ibu untuk tidur. Aku berjanji, aku nggak akan egois lagi deh Bu. Aku akan nurut sama ibu sama ayah, katanya gitu. Kemudian akhirnya dari situ Ben sadar bahwa tidak menuruti perintah dari kedua orang tua mereka adalah suatu hal yang keliru. Dari situ Ben belajar bahwa kalau tidak nurut sama orang tua berarti nanti yang bahaya juga aku sendiri, yang nanggung yang susah juga aku sendiri. Bersyukur tadi ditolong sama keluarga kelinci. Nah, katanya seperti itu. Katanya Ben, kalau gitu aku nggak laki-laki deh, nggak nurut sama ayah dan ibu, katanya gitu. Aku akan nurut apa yang dikatakan oleh ayah dan ibu, katanya seperti itu. Dari situ akhirnya Ben mendapatkan pelajaran berharga dan Ben sadar kalau apa yang dilakukannya itu adalah salah. Nah, teman-teman, apa teman-teman di rumah tidak mau juga kan seperti Ben? Nah, maka dari itu kalau dibilangi sama orang tua, sama ayah, sama bapak, sama bunda, sama mama, sama emak, sama ibu, yang nurut ya. Jangan sekali-sekali diabaikan. Oke, sudah dulu. Sekian dulu ceritanya dari The Naughty Mole.
tikus yang nakal, tikus tanah yang nakal, si Ben. Semoga bisa mendapat pelajaran berharga dari cerita ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.